A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Sahabat-sahabat rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pagi ini adalah pagi yang kita mendapatkan berkah di dalamnya, dan kita bisa melakukan segala sesuatu yang bermanfaat, segala amal-amal yang disebut dengan amal soleh, dan kemudian amal soleh itu mudah-mudahan amal-amal soleh yang diterima atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat rahimakumullah, pada pagi hari ini kita coba untuk melihat ayat-ayat Al-Quran tentang musibah. Musibah, bala, bencana. Bagaimana Al-Quran menjelaskannya, yang tentunya bahwa setelah kita mendapatkan penjelasannya, kita juga kemudian memiliki sikap yang tentunya adalah sikap yang sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk-petunjuknya di dalam Al-Quran. Sahabat-sahabat rahimakumullah, insya Allah kita lihat surat dan ayat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 65 sampai dengan 67. Sahabat-sahabat silakan dilihat nanti, atau sekarang disiapkan sahabat-sahabat terjemahan Al-Qur'annya dan dibuka serta dilihat surat ke-6 surat Al-An'am mulai ayat 65 sampai dengan 67. Mari kita baca sahabat-sahabat rahimakumullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Qul lastu 'alaikum biwakil. Likulli naba'im mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sahabat-sahabat rahimakumullah, katakanlah hai Muhammad, dialah yang berkuasa, yaitu Allah, mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau Dia mengumpulkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Dan kaummu mendustakannya tentang azab itu. Padahal azab itu benar-benar adanya.
katakanlah Muhammad, aku ini bukanlah penanggung jawab kamu. Setiap berita yang dibawa oleh Rasul ada waktu terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui. Sahabat-sahabat rahmatullah, dari 3 ayat ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang faham, harusnya menjadi orang yang mengerti, dan juga harusnya menjadi orang yang tahu. Faham, mengerti. Menjadi orang yang kemudian tahu. Faham, mengerti akan musibah. Musibah yang Allah akan turunkan. Musibah atau dalam bentuk azab yang Allah akan turunkan, baik itu yang berasal dari atas, musibah yang berasal dari atas ataupun pada saat di atas musibah itu datang, atau kemudian musibah bahkan naudzubillah min dzalik bisa berupa azab, azabnya pun itu keluar dari dalam bumi, atau kemudian Allah kondisikan bagaimana kita ada di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang saling bertentangan. Kehidupan orang-orang yang saling bermusuhan. Kita di tengah-tengah mereka. Tentunya adalah kita dalam keadaan ketakutan. Dalam keadaan tidak tenang, tidak tentram. Ada di kehidupan orang-orang yang saling bermusuhan. Yang tentunya berimbas pada kehidupan kita. Sahabat-sahabat rahmatullah, di ayat itu Allah jelaskan, Allah tegaskan, Allah kuasa mengirimkan musibah, mengirimkan azab yang demikian. Dan itu oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan melalui Rasulullah kepada umatnya supaya dipahami, supaya dimengerti. Sahabat-sahabat rahmatullah, kemudian rupanya ada yang mendustakan. Kaum kafir, kaum musyrikin pada waktu itu mendustakan akan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, yang pada hakikatnya adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala akan terjadinya bala, bencana, musibah atau azab dari atas, dari bawah, dan kemudian kehidupan ada di tengah-tengah orang-orang yang saling bermusuhan, saling menampakkan keganasannya. Ada di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang demikian, sahabat-sahabat Allah. Dan itu didustakan. Allah sudah menegaskan, Allah sudah menjelaskan yang demikian, sahabat-sahabat Allah. Sahabat-sahabat Allah, maka di ayat ke-67 Allah ingatkan kepada kita juga tentunya adalah bahwa setiap apa yang diwahyukan oleh Allah, setiap apa yang diberitakan oleh Nabi atau Rasulnya Muhammad Rasulullah SAW, likulli naba'im mustaqarru wa sawfa ta'lamun, bahwa pasti akan terjadinya, pasti suatu saat akan teralami. Sahabat-sahabat Allah, faham dan tahu mestinya itu ada pada diri kita. Faham, mengerti, hayati, tahu, menjadi orang yang tahu. Nah sahabat-sahabat Allah, soal tahu ini, mudah-mudahan tahunya itu tidak ada pada diri kita, tahu tapi kemudian ada di tengah-tengah kehidupan yang demikian. Maka jadilah orang yang tahu, yang kemudian bisa mengantisipasi, bisa berupaya, berikhtiar untuk kemudian tidak ada di tengah-tengah kondisi yang demikian. Menjadi paham, menjadi tahu. Dijelaskan oleh Allah di dalam surat ke-6 mulai ayat 65 sampai dengan 67. Sahabat-sahabat Allah, ada lagi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar azab musibah tidak terjadi. Agar azab bencana tidak terjadi. Yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditegaskan, diingatkan kepada diri kita, azab itu sesungguhnya datangnya dari mana? Sebabnya itu apa? Hendaknya kita ketahui, hendaknya kita pahami.
Allah jelaskan, silakan sahabat-sahabat rahimakumullah buka di dalam surat ke-8. Surat ke-8 yaitu surat Al-Anfal ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khasyah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu, dan peliharalah diri kamu. Jadilah orang-orang yang taat, patuh pada aturan Allah, menjadi orang-orang yang takwa. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khasyah. Taat, tunduk, patuhlah pada peraturan Allah, ikutilah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Peliharalah diri dari adanya fitnah, adanya musibah, adanya bencana yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja. Yang berarti apa hadirin rahimakumullah? Apa sahabat-sahabat Allah? Bala, bencana, musibah itu penyebabnya adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang tidak mau berperaturan pada peraturan Allah, mendurhakai aturan Allah, penyebabnya adalah orang-orang zalim. Maka dengan ayat ini sahabat-sahabat rahimakumullah, kita diingatkan jangan menjadi orang-orang yang zalim. Menjadi orang-orang yang takwa sajalah. Sebab musibah akan terjadi tidak hanya menggerus orang-orang yang zalim saja. Tidak hanya melibas orang-orang yang zalim saja. Orang-orang yang soleh pun ketika memang sudah merebak musibah ini akan terkena, akan berdampak, akan terdampak sahabat-sahabat rahimakumullah. Nah sahabat-sahabat rahimakumullah, maka dengan ayat-ayat ini di dalam surat ke-6 surat Al-An'am ayat 65 sampai dengan 67 dan kemudian juga surat Al-Anfal ayat 25 menjadi perhatian diri kita, menjadi satu pelajaran diri kita untuk bisa kita jadikan pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Mau jadi apakah diri kita ini? Menjadi orang yang takwa ataukah zalim? Kemudian apakah kita ini mau menjadi orang yang mengerti atau masa bodoh? Ataukah kita ini menjadi orang yang tahu atau jahil? Itu ada pada diri kita masing-masing. Itu ada pada diri kita masing-masing untuk menjadi pilihan kita. Sahabat-sahabat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan ayat-ayat ini kita kemudian menjadi sadar dan mengambil sikap yang sebenarnya, sikap yang sesungguhnya menurut yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat-sahabat rahimakumullah bermanfaat untuk kita semuanya dan kemudian menjadi sikap untuk menjalani hidup dan kehidupan kita di kedepan nanti. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.